Hola, kali ini saya ingin membahas dua hal. Di satu sisi ada keunikannya, ada uniknya. Namun di sisi lain ada deja vu. Oke? Baiklah. Musim kemarin sudah berakhir. Kemarin kemudian libur musim panas juga sudah berakhir karena kompetisi-kompetisi sudah dimulai kembali. Yaitu Premier League sudah mulai pada hari Jumat kemarin. Kemudian akhir pekan ini jadi Premier League, Bundesliga, kemudian Ligue 1 itu udah mulai lagi tuh. Tinggal Serie A dan La Liga saja yang baru akan mulai pekan depan kalau tidak salah. Jadi sudah mulai kembali. Hanya Champions League saja yang belum mulai kembali. Champions League UCL mulai kembali pada bulan September. Untuk pembagian grupnya akan diundi pada akhir bulan Agustus tahun ini kalau tidak salah. Dan seperti saya jelaskan pada video sebelumnya, musim ini memang agak unik karena di menjelang paruh musim akan ada Piala Dunia yang diselenggarakan di Qatar ya. Sehingga berpotensi membuat konsentrasi pemain itu terpecah menjadi dua. Di sisi lain dia harus berjuang untuk klubnya, namun di sisi lain dia juga harus mempersiapkan diri untuk berjuang untuk negaranya. Kalau dia mainnya terlalu diforsir bagi klubnya, dia bisa cedera dan bisa gagal tampil di Piala Dunia. Namun kalau dia kurang memaksimalkan penampilannya, nanti klubnya juga kurang maksimal. Jadi artinya apa? Artinya serba salah nih artinya. Dimana Champions League berakhir pada akhir bulan Mei kemarin, tanggal 28 Mei. Kalau dimana finalnya itu kalau di Indonesia, waktu Indonesia setempat itu tanggal 29 Mei dini hari kemarin, pada hari Minggu. Dimana Real Madrid keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0. Dalam 3 musim terakhir, final UCL itu 3 musim terakhir itu skornya identik 1-0, 1-0, 1-0, tidak lebih dari itu. Bayern Munchen lawan Paris Saint-Germain 2020, skor 1-0 melalui Kingsley Coman. 2021 melalui 1 gol, itu 1-0 Manchester City kalah melawan Chelsea melalui gol Kai Havertz. Kemudian tahun ini itu melalui gol Vinicius Junior. 1-0 Real Madrid menang mengalahkan Liverpool, di mana Thibaut Courtois keluar sebagai man of the match. Kalau kita berbicara mengenai Real Madrid, tentu saja bagi Anda yang merupakan pecinta sepak bola sejati, Anda tentu tahu bahwa Real Madrid merupakan klub terbaik di Eropa, bahkan mungkin dunia. Di mana Real Madrid ini mereka berhasil menjadi juara UCL yang terbanyak ya, 14 kali. 2 kalinya dari AC Milan. Seandainya format lama tidak diikut sertakan, Real Madrid tetap akan menjadi yang terbanyak. Karena format lama mereka, jadi ada format lama itu sebelum tahun 1993. Jadi sejak 1993 hingga sekarang tuh namanya UEFA Champions League. Sebelumnya tuh namanya Piala Champions kalau tidak salah kalau bahasa kitanya tuh. Nah itu Real Madrid juara 6 kali. Dan di era baru juaranya 8 kali. Total jadi 14. Seandainya 6 itu tidak dianggap, maka Real Madrid tetap yang jadi yang terbanyak. Kenapa? Karena 8 kali juara. AC Milan 7 kali juara. Masih Real Madrid yang terbanyak. Ini menunjukkan betapa jauhnya prestasi mereka di kancah Eropa. Sehingga muncul pertanyaan, kira-kira bisa nggak ya klub lain itu mengejar jumlah perolehan trofi dari Real Madrid? Mungkin saat itu AC Milan sempat mendekati karena mereka trofinya sempat mencapai 7 dan Real Madrid 9 kala itu. Namun setelah itu Real Madrid kembali tancap gas hingga mencapai 14 trofi hingga saat ini. Dimana gelar juara pertama mereka tuh tahun 1956. Lalu 57, 58, 59, 60. 5 kali beruntun dimana belum ada tim-tim Eropa lainnya yang bisa menjuarai sebanyak itu. Sebelum akhirnya dihentikan dominasi mereka oleh Benfica 2 kali juara. Kemudian ada AC Milan tahun 1963. 64 itu juaranya Internazionale Milano dan 65 juga Internazionale Milano yang juara. 66 Real Madrid juara. Semenjak terakhir kali tahun 66 juara, Real Madrid lama sekali tidak juara. 67 yang juara itu ke 67 itu Celtic ya kalau tidak salah, Celtic. 68 MU,
69 Feyenoord, 70 Feyenoord juga. 71 itu 71 sampai 73 ya. 71 sampai 73 itu Ajax Amsterdam 3 kali beruntun juara. Karena 3 kali beruntun juara mereka berhak mengenakan badge of honor, gelar kehormatan. Dimana Real Madrid juga sudah mengenakannya karena mereka duluan 5 kali juara. Kemudian 74, 75, 76. Correct me if I'm wrong ya, kisaran itulah pokoknya. Kemudian Bayern Munchen yang juara. Kemudian 75, 76 Bayern Munchen. Terus diikuti 77, 78 tuh kalau nggak salah ada Liverpool, ada Nottingham Forest, tahun 82 Aston Villa. Terus tahun 80-an juga Juventus sempat juara, FC Porto juga sempat juara. Terus ada klub Eropa Timur, Steaua Bucharest itu juga sempat juara. Itu mengalahkan Barcelona di laga final kala itu. Kemudian Liverpool juga kalau nggak salah juga sempat juara juga 2 kali di sana. Mereka kalau tidak salah mereka sempat mengalahkan Juventus kala itu, ya. Kemudian Real Madrid juga sempat masuk ke final lagi tahun 81, tapi yang juara Liverpool mengalahkan Real Madrid dengan skor 1-0 kala itu. Nah, berbalik nih tahun 2022 justru kebalik, Real Madrid yang mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0 kala itu. Real Madrid juga sempat kalah di final melawan Internazionale Milano kala itu tahun 64 atau 65 ya, kalau tidak salah. Kemudian di tahun 80-an itu Juventus mulai itu juara. Habis itu 89-90 itu AC Milan. Kemudian yang terakhir sebelum format baru itu Barcelona juara tahun 92 juara. Nah, kemudian terus sampai akhirnya 93 Marseille, 94 Milan, AC Milan, 95 Ajax Amsterdam, 96 Juventus, 97 Borussia Dortmund, 98 Real Madrid kembali menjadi juara. Artinya ada penantian panjang di sini. Penantian selama 32 tahun. Dari tahun 66 hingga tahun 98. 66 mereka juara. Terakhir itu Taufik 6. Kemudian nunggu lama sekali hingga tahun 98. Itu 98 mereka baru kembali juara. Menariknya. Nah, ini nih menariknya nih bagi Anda warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan ultahnya yang ke-77 ya tentunya. Menariknya, saat tahun 1966 dan 1998 terjadi 2 peristiwa yang sangat penting. Di mana tahun 1966 itu Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, membuat surat perintah 11 Maret, Super Semar, di mana ada gejolak politik kala itu. Gejolak politik yang memaksakan Soekarno menyerahkan pemerintahannya kepada Letjen Soeharto kala itu. Jadi kala itu Soeharto belum menjadi presiden benar ya, baru diserahkan sementara. Kemudian di tahun setelah penyerahan kekuasaan sementara itu, setelah itu tahun 67 baru Soeharto dilantik menjadi presiden. Itu tahun 67. Kemudian setelah ada pergantian presiden Indonesia kala itu, barulah setelah itu Real Madrid menjadi juara UEFA Champions League tahun 1966. Tahun 1998 terjadi peristiwa heboh pada saat itu, di mana ada aksi mahasiswa yang memaksakan, yang ada beberapa mahasiswa Trisakti tewas, sehingga membuat gedung DPR diduduki oleh mahasiswa, sehingga Soeharto mengundurkan diri tanggal 21 Mei sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie sebagai penggantinya saat itu. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, setelah pergantian kekuasaan di Indonesia terjadi, Real Madrid menjadi juara UEFA Champions League tahun 98. Jadi saat terjadi pergantian kekuasaan di Indonesia, justru Real Madrid menjadi juara UEFA Champions League. Dan Soeharto memerintah dari tahun 1966 hingga
98 resminya tahun 67 pada saat dilantik sebagai presiden. 98 selama Soeharto berkuasa, selama itu pula Real Madrid tidak berhasil meraih trofi Champions League, UEFA Champions League atau Piala Champions namanya pada saat itu. Setelah Soeharto lengser, baru Real Madrid juara lagi. Menambah trofi-trofinya hingga akhirnya menjadi yang tadinya 6 hingga saat ini menjadi 14 trofi. Jadi saat Indonesia pegang kekuasaan, Real Madrid berhasil menjadi juara. Saat Soeharto berkuasa, Real Madrid justru gagal menjadi juara. Ini merupakan salah satu sisi unik ya. Makanya tadi salah satu saya namakan unik. Dan salah satunya lagi adalah deja vu ya. Ada deja vu ya. Di mana pada saat Ancelotti kembali ke Real Madrid ya. Pada saat Ancelotti kembali ke Real Madrid, sebelum saya menuju ke sana, saya ingin menceritakan proses Real Madrid menjadi juara di UEFA Champions League setelah mereka tidak begitu diunggulkan karena pemainnya tua dan sebagainya, namun mereka berhasil menyingkirkan lawan-lawan yang kuat ya, sehingga akhirnya mereka menjadi juara, menyingkirkan Paris Saint-Germain, menyingkirkan Chelsea, menyingkirkan Manchester City, menyingkirkan Liverpool, empat-empatnya disingkirkan dan 3 diantaranya wakil daripada Inggris. Ya, wakil Inggris 3 itu disingkirkan dan PSG juga disingkirkan. Semuanya semua comeback dramatis kecuali pada final. Dimana di final mereka hanya mencetak gol duluan dan akhirnya mereka keluar menjadi juara UEFA Champions League. Ini menjadi gelar juara ke-14 bagi Real Madrid dan uniknya pada tahun ini saat mereka juara barusan ini kemarin ini, mereka menendang menyingkirkan 3 klub asal Inggris. Jadi mereka menyingkirkan 3 klub asal Inggris. Which is 2 juara sebelumnya Chelsea dan Bayern Munchen. Saat musim pertama Ancelotti menangani Real Madrid, membawa Real Madrid menjadi juara UEFA Champions League tahun 2014. 2 musim sebelumnya lagi juara siapa? Bayern Munchen dan Chelsea. Cuma agak ketukar aja. Kalau saat periode pertamanya melatih Real Madrid itu yang juara Chelsea duluan baru Bayern Munchen, yang kedua terakhirnya Chelsea Bayern Munchen. Nah pada saat periode kedua ini yang kedua terakhirnya juara itu Bayern Munchen dulu baru Chelsea. Jadi kebalik ya istilahnya. Dan musim lalu Chelsea wakil Inggris yang juara Champions League. Musim setelahnya Real Madrid menyingkirkan 3 klub asal Inggris, di mana Liga Inggris saat itu sedang hegemoninya karena dia memang dianggap sebagai liga terbaik dunia, dan juga mereka baru saja wakilnya baru saja melaju ke final sehingga sedang hegemoni. Namun Real Madrid berhasil menyingkirkan 3 wakil Inggris hanya itu kurang lebih. Di tahun 2013 juaranya Bayern Munchen, saat itu All German Final dan di tahun 2013 dan di musim 2013-2014 periode pertamanya Ancelotti melatih Real Madrid, Ancelotti menyingkirkan 3 wakil Bundesliga, di mana 2 pelatihnya dari Jerman, 1 dari Spanyol. 1 Spanyol itu Guardiola. Itu di mana saat itu Guardiola melatih Bayern Munchen. Ya, Bayern Munchen jadi disingkirkan 3 wakil asal Jerman, di mana Bundesliga sedang glamor juga saat itu, karena saat itu Bundesliga itu All German Final kemarin kan, saat itu All German Final menyingkirkan 2 pelatih asal Jerman dan 1 pelatih asal Spanyol. Schalke kalau tidak salah asal Jerman ya, kalau kini ngomong ya. Kalau coba mungkin nanti saya coba cek lagi Schalke. Kemudian di tahun 2022 Ancelotti juga menyingkirkan 2 pelatih Jerman dan 1 pelatih asal Spanyol. Dan lebih ajaibnya lagi, 2 pelatih Jerman, 1 pelatih Spanyol, 1 pelatih asal Argentina. 2014 Diego Simeone Argentina, Josep Pep Guardiola Spanyol, dan 2 pelatih asal Jerman yang melatih Borussia Dortmund dan juga Schalke 04. Kemudian tahun 2022 menyingkirkan 2 pelatih. 1 yang Argentina Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain, Josep Pep Guardiola Manchester City, Thomas Tuchel, 2 pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel Chelsea, Jurgen Klopp
Bayern Munchen, Liverpool, ya, menyingkirkan pelatih-pelatih itu. Jadi artinya apa? Ada dejavu di sini. Ditambah lagi, jersey utama Real Madrid memiliki aksen warna jingga, orange. Jadi aksen warna oranye. Musim pertama, periode kedua, aksen warna oranye. Saat musim pertama, periode pertama Ancelotti melatih Real Madrid, warnanya juga jingga, oranye juga. Jadi ada aksen warna oranye juga saat itu. Bedanya mungkin pada saat 2014 itu Real Madrid memang diunggulkan. Namun yang sekarang tidak begitu diunggulkan. Dan sama-sama menyingkirkan juara bertahan di fase knockout-nya. Sama-sama menyingkirkan juara bertahan hingga akhirnya menjadi juara. Dan yang ada yang menarik lagi nih dejavunya nih. Setelah Real Madrid 2014 juara, Barcelona mereka bergerak mendatangkan striker kelas wahid, yaitu Luis Suarez. Mana Suarez didatangkan dari Liverpool kala itu, di mana baru bisa bermain pada bulan Oktober karena kena hukuman karena menggigit lawannya pada Giorgio Chiellini pada Piala Dunia 2014 kemarin. Kemudian pada terjadinya di tahun 2002, di tahun di mana Piala Dunia diselenggarakan. Meskipun 2022 Piala Dunia dimundurkan menjelang paruh musim. Menjelang paruh musim, ya. Kemudian di tahun ini Barcelona juga mendatangkan striker kelas wahid, ya, yaitu Robert Lewandowski. Lewandowski didatangkan dari Bayern Munchen seharga 50-an juta euro kalau tidak salah. Jadi sama-sama mendatangkan striker kelas wahid setelah apa? Setelah Real Madrid menjadi juara UEFA Champions League. Ini sangat unik sekali tentunya. Nah, kalau ada dejavunya diterusin, di mana 2014 Real Madrid menjadi juara, 2015 Barcelona menjadi juara. Pertanyaannya, apakah di tahun depan 2023 Barcelona akan menjadi juara? Karena mereka sangat jauh-jauhan sekali di bursa transfer musim ini. Mereka berhasil mendatangkan Rafinha, mereka berhasil memperpanjang kontrak Ousmane Dembele, mereka berhasil juga mendatangkan Jules Koundé back. Meskipun mereka masih memiliki kendala mendaftarkan pemainnya di La Liga, mereka harus melepas beberapa pemainnya. Dikabarkan akan dilepas oleh Martin Braithwaite dan juga Memphis Depay terutama. Frenkie de Jong juga ingin dilepas, namun Frenkie de Jongnya kabarnya tetap ngotot stay karena dia tidak mau bermain di Europa League. Karena yang mengincar sejauh ini Manchester United. Namun ada kabar Chelsea juga mengincar dan mulai terbuka negosiasi. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya nanti ke depan, apakah Frenkie de Jong pindah atau tidak. Oke, ciao.